Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Siswanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek dengan fasilitator Bapak Sulaiman SPDI dan pengajar praktik Ibu Tini Handayani SPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berikutnya, tujuan dari aksi nyata ini adalah satu, mewujudkan disiplin positif yang kemudian menjadi budaya positif peserta didik yang mereka lakukan dengan penuh kesadaran diri tanpa ada paksaan. Yang kedua, mewujudkan karakter melalui kebiasaan baik di sekolah dan teladan baik dari seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik melalui penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Yang pertama adalah terwujudnya merdeka belajar bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa ada tekanan. Yang ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk membuat aksi nyata modul 1.4. Dua, mensosialisasikan kepada rekan guru tentang budaya positif. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada peserta didik tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan membimbing untuk mewujudkannya. Yang keempat, berusaha menumbuhkan kebiasaan positif dalam aksi nyata 1.4 menjadi budaya positif yang terus dilakukan di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya akan berdiskusi, meminta saran dan izin tentang rencana aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, dukungan dari rekan kerja. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru tentang modul 1.4. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik. Yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama wali murid. Berikut ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang saya laksanakan di sekolah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bakaran Tengah dan Bapak Ibu guru beserta karyawan, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang telah bersedia berkumpul di sini untuk pada acara ini. Dan pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan sedikit pemaparan tentang tugas sebagai tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu tanpa kita sadari kita sudah pernah melaksanakan. Contohnya kalau pagi ada kegiatan senyum, sapa, salim, senantiasa bertukar kata lembut, itu merupakan budaya positif. Yang itulah yang pada pendidikan guru penggerak itu diangkat agar budaya-budaya positif itu benar-benar dijalankan dan menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang nanti menjadi akhlak mulia bagi peserta didik. Ada 6 konsep inti dari budaya positif dan insya Allah pada kesempatan ini akan saya sampaikan. Yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah posisi kontrol restitusi. Yang kelima adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada kesempatan ini untuk memperjelas, saya mengutip sebuah ucapan yang diucapkan oleh Stephen. Ini merupakan pakar ahli tentang pendidikan juga. Beliau berkata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realistis, aspek-aspek tertentu tentang realistik. Bapak Ibu, jadi yang disampaikan Stephen ini benar. Pada saat ini itu kita berada di siswa yang berbeda dengan pada zaman kita dulu itu bersekolah. Kalau dulu itu anak itu sangat takut dengan gurunya. Bapak Ibu. Dulu itu misalkan ditegur itu siswa itu takut, tapi siswa yang sekarang ditegur pun Bapak Ibu kira-kira ditegur pun malah itu berani. Itulah kita harus masuk pada dunia anak yang sekarang. Masuk pada dunia anak sekarang, kita merubah mindset, merubah paradigma, merubah pola pikir. Kita harus masuk ke dunianya anak, yang insya Allah nanti akan kita pelajari pada tahapan berikutnya. Ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa yang membentuk karakter positif. Jadi disiplin positif itu intinya nanti siswa itu akan melakukan kebiasaan positif tanpa adanya ketergantungan, tanpa adanya keterpaksaan. Jadi misalkan ada gurunya dan tidak ada gurunya, contohnya siswa itu akan tetap belajar, begitu. Misalkan dikasih tugas ditunggu gurunya atau tidak ditunggu gurunya, mereka akan tetap belajar, begitu. Intinya begitu. Ini menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak. Berikutnya ini contoh disiplin positif. Yang pertama adalah datang ke sekolah lebih awal, berpakaian rapi dan sopan,
memulai mengakhiri pelajaran tepat waktu, menerapkan peraturan di kelas, memberikan contoh menjaga kebersihan lingkungan, dan disiplin administrasi. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini yang penting, yang ketiga adalah sudah yang pertama kita merubah mindset, merubah paradigma. Yang kedua tadi kita menerapkan disiplin positif, yaitu senantiasa memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswa. Yang ketiga itu motivasi perilaku kerja. Yang pertama itu biasanya seseorang itu bekerja karena tujuan-tujuan ini Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini alhamdulillah sekarang saya sangat bangga dengan SD kita, dengan kita semua rekan-rekan Bapak Ibu guru sekarang sudah kolaboratifnya sudah sangat bagus. Kalau kita melihat yang dulu ketika tidak ada pimpinan, kita dulu bahagia kan ketika tidak ada pimpinan. Misalkan hari Senin tidak ada pimpinan kan kita malah semakin senang. Kalau sekarang pun ada pimpinan dan tidak ada pimpinan, kita sama. Kita juga kompak. Ada pimpinan dan tidak ada pimpinan, sama. Inilah yang kita juga nanti kita tularkan ke peserta didik agar peserta didik juga ada kesadaran dalam dirinya. Jadi diawasi dengan tidak diawasi, kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah tadi diajarkan itu senantiasa dilaksanakan. Ini Bapak Ibu, di dalam guru penggerak itu diajarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima ini adalah manajer. Masing-masing ini sebenarnya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan nanti juga akan dijelaskan gimana Pak Guru itu seharusnya posisi mana yang seharusnya itu paling baik diterapkan oleh seorang guru. Ini Bapak, kalau penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini zaman dulu. Kalau zaman dulu itu ketika saya sekolah pun dipukul pakai penghapus, dilempar pakai penghapus itu biasa. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa. Jadi itulah. Nanti yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berubah lebih lembut, jadi menasihati dengan lembut. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Gitu. Jadi kalau sudah sebagai teman melalui pendekatan. Yang keempat adalah sebagai mentor atau pemantau. Memonitor atau berarti adalah memonitor berarti mengawasi. Yang kelima ini adalah posisi yang diharapkan bisa diterapkan oleh seorang guru, yaitu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu seorang guru akan menerapkan berubah pada posisi sebagai mentor, di mana guru itu akan bersama siswa, bersama murid, menggali murid agar murid itu dapat menyelesaikan masalahnya. Begitu, jika ada murid atau siswa kita mengalami sebuah masalah, sebagai seorang guru itu sebagai manajer, sehingga membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Nanti ada contohnya. Ini contoh-contoh pernyataan Bapak Ibu. Ini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Contoh membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum, di mana posisi yang manajer ini Bapak Ibu. Jadi guru itu membantu siswa menggali bakat minat siswa apabila siswa itu ada masalah, sehingga siswa tersebut bisa mengatasi masalahnya sendiri dengan bantuan guru. Tetapi kelima-lima posisi kontrol ini dari masing-masing Bapak Ibu guru itu harus bisa memilah-milah, karena semua siswa itu tidak sama. Karena memang ada siswa yang benar-benar bisa berubah dengan posisi penghukum, maka ya harus menerapkan dengan penghukum. Tapi yang jelas bagi seorang guru Bapak Ibu, ketika memberikan hukuman pun juga harus senantiasa menggunakan kata-kata yang
lembut, kata-kata yang positif, kata-kata yang sopan. Terkadang apabila kita itu Bapak Ibu guru itu sudah jengkel dengan siswa, begitu nggih, kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kasar. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang harus mulai kita terapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu membuat siswa itu yakin tentang hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang disepakati. Hal-hal yang disepakati mungkin nanti insya Allah akan dipraktekkan oleh rekan saya juga yang guru penggerak, nanti Bu Dina juga akan mempraktekkan tentang keyakinan kelas yang insya Allah nanti beliau juga akan memaparkan setelah ini. Keyakinan kelas ini ada contohnya Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat contoh keyakinan kelas, ini bisa dipasang di kelas. Ini contoh keyakinan kelas 3. Yang pertama adalah hormati gurumu, tidak boleh berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Inilah keyakinan-keyakinan yang diharapkan semua peserta didik itu memahami dan mengamalkan. Misalkan seseorang di antara siswa kita itu ada yang melakukan kesalahan, kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah sepakati di awal. Itu termasuk poin yang mana, begitu. Sehingga nanti ke depannya peserta didik kita itu tidak akan mengulangi lagi. Dan yang berikutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang terakhir, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang guru apabila mendapati siswa kita melakukan kesalahan, Itu segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini kalau dulu Bapak Ibu saya pernah belajar di pondok dulu itu, kalau misalkan ada santri yang melakukan kesalahan itu yang pertama yang dilakukan adalah tabayun. Tabayun itu menstabilkan identitas itu. Jadi dicari dulu, istilahnya dicek dulu benar atau tidak melakukan seperti ini, begitu. Menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa alasannya kok melakukan seperti itu? Gitu. Setelah tahu alasannya terus dikuatkan. Maksudnya dikuatkan kan tidak semua orang, maksudnya semua orang itu pasti melakukan kesalahan, dikuatkan. Yang terakhir dikembalikan kepada keyakinan kelas yang tadi. Misalkan tadi keyakinan kelas tadi masuk ke dalam keyakinan kelas yang mana? Begitu. Ini adalah salah satu contoh guru apabila mendapati siswa melakukan kesalahan. Ntar Bapak Ibu akan saya tampilkan. Kemarin saya pernah ada video tentang rekaman tentang restitusi, segitiga restitusi. Potongan ke sini. Terus jadikan jeda nggak mas? Dengan jeda. Ini tak potong pas. Ini Bapak Ibu ada beberapa video tentang penyelesaian kasus ketika menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Kansa. Waalaikumsalam Kak. Kansa, Pak Sugeng tadi mendapatkan laporan dari teman kamu bahwasanya kamu marah-marah kepada Ahmad. Apa benar? Iya Kak, benar. Kenapa kamu kok bisa marah-marah kepada Ahmad? Saya kesal Kak dengan Ahmad. Kenapa kok bisa kesal kepada Ahmad? Ahmad itu mencontek PR kepada saya. Kansa, yang kamu lakukan tadi merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Iya Kak, saya tahu itu tidak baik. Iya benar, memang
mencontek atau melihat pekerjaan teman itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Marah-marah pun juga merupakan perbuatan yang tidak baik, dan semua orang pasti melakukan kesalahan. Begitupun Pak Sugeng kan juga pernah melakukan kesalahan, juga pernah marah-marah. Sekarang coba Kansa ceritakan, kenapa Kansa kok bisa marah sampai segitunya kepada Ahmad? Tadi Ahmad mengambil buku tanpa meminta izin kepada saya, Pak. Oh, berarti karena hal itu kamu marah kepada Ahmad? Iya, Pak. Saya marah dan berkata kasar kepada Ahmad karena di dalam buku itu ada hasil pengerjaan PR yang nanti akan dinilai oleh Pak Guru. Oh iya, perbuatan seperti itu tidak baik. Jangan diulang lagi ya. Untung kamu tadi tidak mukul-mukul Ahmad. Kalau misalkan mukul-mukul Ahmad kan bisa lebih bahaya lagi. Tidak boleh diulang lagi ya, Kansa? Ya, maaf. Saya tahu saya salah. Baiklah, Kansa. Kansa masih ingat kan keyakinan yang kita buat? Masih, Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang kamu langgar hari ini? Disiplin, saling menghargai teman, dan selalu berkata baik, Pak. Baik, Kansa. Memang benar sekali. Berarti hari ini Kansa belum bisa menghargai teman dan belum bisa berkata-kata yang baik. Menurut Kansa, menghargai teman dan berkata yang baik itu perbuatan yang penting atau tidak? Iya, Pak, penting. Apakah kamu ingin mau untuk memperbaikinya? Iya, Pak, mau. Apa yang harus Kansa lakukan untuk memperbaiki semua ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Saya juga akan menasihati Ahmad agar selalu minta izin dulu jika mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian apalagi selain itu, Kansa? Nanti saya juga akan meminta maaf kepada Ahmad, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Kansa, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua agar bisa selalu untuk berakhir mulia. Terima kasih, Kansa. Silahkan kembali ke tempat. Dan menguatkan agar siswa tersebut bisa menggali kesalahannya tersebut sehingga bisa memunculkan motivasi-motivasi untuk membenarnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, keyakinan kelasnya seperti apa, terus akhirnya memunculkan ide terakhir, pengennya nanti seperti apa, agar di kemudian hari tidak mengulanginya lagi. Mungkin ini Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan tentang pemaparan sebagai tugas saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya harapkan di antara Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan, memberikan umpan balik, memberikan penguatan. Untuk Terima kasih Pak Sutu yang telah memberikan pemaparannya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Sugeng katakan di kesempatan siang hari ini tentunya memberikan paham atau wawasan baru atau pencerahan baru pada kita semua. Bahwasanya di dunia pendidikan itu prinsipnya adalah tidak seperti pendidikan di tahun-tahun yang lalu. Semuanya itu tetap bergerak terus mengikuti adat dan zamannya. Seperti yang dibutuhkan seperti ungkapan tadi, Pak Sugeng kita sampaikan ungkapan tadi. Terus, yang sebetulnya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disitulah Bapak Ibu, di mana kita berada di paradigma yang baik. Kita mau mengubah dunia pendidikan, kita mau mengubah kebiasaan, itu berawal dari kita sendiri. Tanpa kita sendiri berawal mengubah, maka tentu pengubahan itu tidak akan selamanya akan berhasil. Oleh karena itu, mengapa di kesempatan ini saya juga menguatkan apa yang diungkapkan Mas tadi itu benar adanya. Kita di dalam pendidikan yang sekarang, di kelas yang sekarang, di instansi yang sekarang,
Itu kalau kita mau maju, maka kita harus lebih maju. Kita yang bergerak terlebih dahulu, baru setelah kita yang bergerak, anak didik kita ataupun lingkungan di sekitar kita untuk kita gerakkan. Kita mau bergerak, kemudian tidak didukung dengan diri kita yang bergerak, maka tentunya pergerakan itu akan menjadi sia-sia. Artinya apa? Jika kita misalkan saya menginginkan sesuatu tanpa ada dukungan panjenengan, tentu apa yang saya inginkan tidak akan terlaksana. Karena dukungan itu sangat penting kita butuhkan di dalam setiap kerjasama di sebuah tim ataupun dalam sebuah lembaga. Mungkin dari itu mari pada dasarnya kita berbenah ataupun berkaca diri. Apa yang harus kita kerjakan untuk dunia pendidikan, untuk sekolah kita, agar kedepannya akan menjadi lebih maju dan lebih baik. Kita tidak menuntut banyak dari setiap dunia pendidikan, tetapi yang terpenting adalah kita dapat memberikan apa yang dapat kita berikan kepada anak dan menjadikan bekal kepada anak didik kita itu sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dan selalu terkenang oleh anak didik kita. Kita setiap sebagai guru pasti merasa bangga jika suatu saat nanti kita selalu dikenal anak didik kita, disapa ataupun ditegur setelah dia menjadi dewasa ataupun dia sudah menjadi sukses. Mungkin itu ungkapan dari Stephen yang kemudian dikupas. Terus yang kedua di apa tadi 5 Pak, sing 5 maksudnya disiplin itu posisi kontrol. Nah, kita di posisi kontrol kita sebagai guru. Jika kita menjadi posisi kontrol sebagai guru, setiap tahapan dari posisi kontrol kita itu pasti kita lalui. Kadang kita sebagai penghukum, kita juga membuat rasa bersalah. Kadang kita juga sebagai teman, kita kadang juga sebagai pemantau, dan kita juga kadang sebagai manajer. Memang apa yang Jenengan ungkapkan tadi maksudnya semua itu pasti akan dilalui karena penerapan dari perilaku anak didik kita. Kita bisa akan menjadi manajer, tetapi jika anak itu diajak menjadi manajer, kita berikan pengarahan karena tingkat pemahaman dari anak atau tingkat IQ dari anak itu berbeda-beda dengan keadaan anak yang berbeda-beda, maka setiap kesalahan atau perilaku anak itu akan berbeda pula. Oleh karena itu dari posisi kontrol ini mari kita berusaha memposisikan diri kita yang dulu kita sudah melaksanakan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau, mungkin kita tingkatkan. Dengan adanya kita mengetahui, kita tingkatkan posisi kita, mari kita berusaha menjadi yang manajernya. Oleh karena itu tanpa adanya pembiasaan yang kita lakukan, karena pengetahuan yang belum kita ketahui, maka posisi manajer itu harus dapat kita terapkan di anak didik kita sehingga anak-anak itu akan merasa nyaman dan merasa tenang. Kemudian yang selanjutnya pada segi tiga restitusi, sekitar garis restitusi di situ dinyatakan bahwasanya setiap masalah dari anak didik kita, segitiga restitusi di sini bukan hanya kepada anak didik kita, tetapi kepada lingkungan di sekitar kita, kepada keluarga kita, pada teman kita, saudara-saudara kita, itu semuanya dapat kita lakukan dengan sistem segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi itu bukan hanya kepada guru, kepada anak, tetapi juga kita lakukan dimanapun tempat selama di situ ada audiennya. Selama di situ kita tempatkan segitiga restitusi di situ ada sebagai kontrol, di mana apa yang diutarakan oleh teman, oleh lingkungan, oleh anak-anak kita itu tidak semata-mata langsung kita cerna. Artinya kita kembalikan tempat kita uji terkait kebenaran dari apa yang diutarakannya. Oleh karena itu kita sebagai pendidik tentunya harus memiliki keyakinan bahwasanya segitiga restitusi itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat memahami bahwa setiap apa yang dilakukan setiap anak didik kita itu harus kita uji kebenarannya, bukan semata-mata seperti yang kemarin. Ternyata kalau kita kaitkan dengan segitiga restitusi dari pengalaman kita, Isnawan dan
apa? Dimas. Ternyata kita kaitkan dengan segitiga restitusi kan tidak ada kebenarannya. Yang benar anak tetap dari kedua anak itu sendiri. Oleh karena itu adalah sebagai contoh bukti aksi di mana kita harus bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas pemaparannya Pak Sugeng. Semoga ilmu yang didapat dapat berbagi dengan kita yang lain sehingga dapat memberikan wawasan baru kepada kita sehingga kita sebagai pendidik akan menjadi lebih baik dan lebih maju untuk sekolah kita. Mungkin itu sedikit dari saya. Bila topik dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi atas pemaparan dan penguatannya tadi dengan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada lagi pemaparan dari teman-teman? Tina, enggak? Untuk? Ya, terima kasih Pak Sugeng atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Sugeng sangat luar biasa, bisa menginspirasi kita semua dengan penerapan budaya positif, dengan adanya disiplin positif. Semoga kita sebagai guru bisa membawa perubahan yang lebih baik, bisa mendidik anak dengan karakter yang akhlakul karimah yang bisa bermanfaat untuk semua. Dan apa yang Pak Sugeng dapatkan semoga selalu bisa menginspirasi, bisa kita jadikan sebagai pengalaman untuk diterapkan di siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina atas umpan balik yang telah disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di pembelajaran. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, lebih berkah, siswa-siswi kita menjadi siswa yang berkarakter, berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu ya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, ada hal yang kurang berkenan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Ya, semangat. Coba yang lebih semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak semua, hari ini kita akan membentuk tentang keyakinan tentang hal-hal yang harus anak-anak semua percayai, hal-hal buruk yang tidak boleh dilakukan. Silakan nanti Bapak akan memberikan stigma, kalian menuliskan apa-apa yang menurut anak-anak semua harus kita sepakati. Menuliskan contohnya dilarang membuang sampah, contohnya berbicara sopan, berbicara lembut, tidak mengganggu teman, tidak mengambil barang dari teman, menghargai teman. Paham anak-anak semua? Ya, sekarang Bapak bagikan gitu. Nah, ini silakan mulai dituliskan. Dituliskan. Silakan dituliskan sesuai dengan keyakinan, kesepakatan yang ingin kalian, menurut kalian yang harus kita laksanakan bersama. Misalkan berbicara sopan, menghargai teman, selalu jujur, membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua,
Nah, ayo dipilih salah satu yang menurut kalian, ayo segera ditulis. Alhamdulillah, baik anak-anak semua sudah selesai menuliskannya. Alhamdulillah, silakan dipasang di depan mulai dari Ananda Melda. Silakan nak, ayo dipasang di depan. Ayo. Berikutnya langsung, ayo. Langsung berikutnya maju. Ayo. Terus Adit, ayo Ananda Adit, silakan maju ke depan. Rafa, Rizky, ayo. Ayo, terus berikutnya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita telah selesai membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan harus kita jalankan bersama. Siap anak-anakku semua? Siap. Kita tadi sudah menggali, sudah menuliskan keyakinan kelas ini. Inilah yang nanti harus kita praktekkan bersama agar dapat menjadikan kita semua, menjadikan anak-anakku semua menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Siap? Siap. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita bersama. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.